Pemirsa, hari ini banjir setinggi hingga 2 meter merendam ratusan rumah warga di Cilegon, Banten. Banjir juga mengakibatkan aktivitas di gerbang tol Cilegon lumpuh. Kendaraan milik warga terseret arus air saat banjir menerjang sejumlah kelurahan di Cilegon, Banten. Banjir juga merendam ratusan rumah warga sejak pagi tadi. Banjir setinggi hingga 2 meter ini mengganggu aktivitas warga, terlebih warga sedang menjalani ibadah puasa Ramadan di tengah pembatasan sosial berskala besar. Petugas kemudian mengevakuasi ribuan warga ke sejumlah titik pengungsian. Penanganan sementara ini kita masih menggunakan perahu ya, evakuasi perahu ya, ada 2 perahu dan ini sekarang perahu lagi jemput orang yang lagi sakit. Ada berapa wilayah sih? Perahu ini ada 2, tapi barusan kita minta bantuan dari damkar, perahu karet 1 lagi ya, jadi mudah-mudahan nanti ada bantuan. Akibat banjir, gerbang tol Cilegon sempat lumpuh. Kendaraan dialihkan keluar gerbang tol Merak, sementara beberapa mobil yang akan keluar tol Cilegon Barat diputar balikan. Adapun banjir ini terjadi karena hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Hingga kini petugas masih mendata jumlah korban dan kerusakan akibat banjir. Dari Cilegon, Banten, Wim Salim, iNews melaporkan. 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor, Jakarta positif corona. Hal ini diketahui melalui tes swab massal yang dilakukan di stasiun Bogor, Jawa Barat akhir April lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor, Jakarta Kota positif corona. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat unggahan Twitter pribadinya. Ridwan Kamil menegaskan KRL masih menjadi salah satu moda transportasi yang berpotensi menyebarkan virus corona. Senada dengan Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya juga memastikan 3 penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta positif corona. Bima mengajak warga untuk lebih berhati-hati dan mematuhi pelaksanaan PSBB. 3 penumpang KRL yang positif COVID-19 terungkap dari hasil tes swab di stasiun Bogor, Jawa Barat 27 April lalu. Peserta tes merupakan 350 kru dan penumpang KRL. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lalu apa tanggapan pihak KCI dengan terdapatnya 3 penumpang KRL positif terpapar COVID-19 hasil swab tes di stasiun Bogor pekan lalu? Telah terhubung melalui sambungan telepon Manajer External Relation PT KCI Adli Hakim. Selamat malam, Adli. Malam. Adli, apa tanggapan PT KCI dengan temuan 3 penumpang KRL yang terpapar COVID-19 ini? Adakah aturan atau kebijakan baru yang diberlakukan? Baik, pertama mengenai hasil tes tersebut ya, memang tes tersebut diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat juga bersama kami di Stasiun Bogor pada hari Senin lalu 27 April. Kemudian hasilnya tentu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 3 dari 325 sampel yang diambil, ada 3 orang yang positif. Ini kurang dari 1% begitu ya jumlahnya. Dan tentu dari hasil ini penularan bisa kemungkinan terjadi di mana saja, mungkin di stasiun atau di KRL, tapi juga mungkin ketika orang tersebut beraktivitas keluar dari rumah atau mungkin di tempat tujuan aktivitasnya. Nah, yang kami lakukan tentu adalah antisipasi dengan menjalankan protokol COVID-19 di transportasi publik dan juga menjaga betul bagaimana untuk terjadinya physical distancing di dalam stasiun maupun di kereta. Untuk physical distancing dari upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini, hari ini kami juga melakukan himbauan dan juga
melakukan edukasi kepada pengguna ya, bahwa kalau dengan adanya marka-marka yang ada di dalam kereta atau di dalam gerbong itu, jika duduk dan berdiri pengguna sudah sesuai marka-marka tersebut, itu sesungguhnya sudah akan tercapai jumlah 60 orang per kereta atau per gerbongnya. Nah, kalau sudah berdiri di luar marka-marka tersebut, itu berarti kepadatannya sudah melebihi ketentuan yang diizinkan. Jika sudah melebihi ketentuan, mulai hari ini kami sudah sampaikan bahwa kereta ini mungkin misalnya berjalan dari stasiun A ke stasiun B, di stasiun A masih tidak padat, di stasiun B kemudian banyak yang naik sehingga padat, dan melebihi 60 orang itu, kami akan tunggu sampai pengguna ini bisa mengatur kembali posisinya, dan juga yang sudah terlewat dari kapasitasnya harus kembali ke peron sebelum kereta itu bisa kami berangkatkan kembali. Baik, apakah ada rencana tidak membuka pintu kereta di stasiun tertentu jika memang kuota 60 orang itu sudah terpenuhi? Ya, ini sebetulnya ide yang beberapa kali diusulkan kepada kami, namun perlu diingat bahwa KRL ini setiap stasiun akan berhenti, bukan cuma untuk melayani pengguna yang mau naik, tapi juga melayani mereka yang mau turun di stasiun-stasiun tersebut. Sehingga opsi ini secara pelayanan tidak mungkin dilakukan, karena tentu di tiap stasiun kita tidak bisa menanyakan setiap orang tujuannya ke stasiun mana begitu ya. Jadi di setiap stasiun tentu harus melakukan buka tutup pintu untuk melayani pengguna yang naik maupun yang turun. Baik, lalu bagaimana cara KCI mengontrol agar jumlah penumpang di kereta 60 orang? Jadi kalau 60 orang tadi ya, kembali dari segi marka-marka itu bisa diikuti, dan itu jumlahnya yang tidak ditandai oleh marka itu adalah sisi-sisi yang bisa diisi dengan duduk ataupun berdiri, itu jumlahnya sudah 60 per kereta atau per gerbongnya. Ada petugas, kemudian ada juga pengumuman-pengumuman baik dari di TV KRL maupun di pengeras suara di kereta, kemudian di stasiun juga selalu disampaikan. Dan di stasiun-stasiun keberangkatan ini sudah diatur agar orang yang berangkat itu jumlahnya tidak langsung sampai 60 di stasiun keberangkatan, sehingga memberikan kesempatan orang untuk naik di stasiun-stasiun selanjutnya dengan kuota tertentu, sehingga jumlah 60 itu masih bisa terjaga. Itu yang kami lakukan selama ini. Baik, ada di jam-jam sibuk kita mengetahui bahwa pengguna KRL itu sangat membludak, sangat banyak sekali, keluar masuk bahkan berhimpitan. Sejauh ini bagaimana masyarakat mau mengalah untuk turun jika memang mereka telah menyimpang dari marka-marka yang telah ada, melebihi dari marka yang ada? Sebetulnya kalau kami lihat ya, perilaku dari para pengguna sendiri sudah semakin baik, semakin disiplin. Pada hari Jumat, pada hari Kamis lalu maksudnya, itu memang ada kepadatan kami amati di 2 atau 3 kereta ini karena ada 2 sebabnya. Yang pertama adalah menjelang hari libur panjang ya kemarin ya, kemudian juga ada tampak kebiasaan baru mengejar waktu berbuka puasa di rumah. Sesungguhnya ketika ada kepadatan pada hari Kamis lalu di 2 atau 3 jadwal kereta tujuan Bogor, itu setelahnya masih ada 3 kereta lagi sampai kereta terakhir. Jadi sebetulnya sangat bisa untuk menunggu kereta selanjutnya yang lebih kosong, dan itu pada hari ini kami lihat sudah semakin baik dan kepadatan-kepadatan tersebut bisa diminimalisir. Baik, kalau tadi diinfokan berusaha agar penumpang yang masuk hanya 60 orang, itu berarti akan terjadi penumpukan di ruang tunggu. Lalu bagaimana mengatur di tempat tunggu ini? Kalau di stasiun sebetulnya selama ini terutama pada pagi hari ya, itu kami melakukan sistem memang ketika di peronnya sudah mencapai jumlah yang bisa naik. Jadi ini satu stasiun dengan stasiun-stasiun selanjutnya di mana kereta itu akan berhenti selalu berkoordinasi. Kami sudah petakan stasiun-stasiun yang menjadi titik kepadatan pengguna untuk naik. Di situ ada penanggung jawabnya di masing-masing stasiun. Kemudian melihat bahwa kereta yang berangkat dari stasiun A ini masih bisa diisi berapa puluh orang lagi. Nah, ketika di stasiun memang ini kami atur dari sebelum masuk gate, pengguna kami minta antri dengan tetap memperhatikan physical distancing. Itu pada sore ini juga kami lakukan sebentar beberapa saat ya di stasiun Tebet tadi misalnya, dan pengguna masih bisa mengikuti itu karena sudah paham sesungguhnya. Yang memang sering naik KRL selama masa PSBB ini tahu bahwa antrian tersebut diatur adalah untuk mencapai physical distancing di dalam keretanya. Baik, Pak Adli, ada kendala tidak sih selama ini mengatur penumpang untuk penerapan PSBB ini? Sebetulnya kalau dari segi kendala yang paling utama adalah sama-sama membangun kesadaran ya bahwa ketika kereta sudah penuh, walaupun kita ingin mengejar waktu atau ada keperluan lain, sebaiknya memang kesehatan dan keselamatan bersama yang kita utamakan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jika kesadaran tersebut sudah terbangun, tentu dari segi jadwal sebetulnya mulai besok juga kami akan tambahkan lagi 2 keberangkatan kereta dari stasiun Maja
dan satu dari stasiun Bekasi, sehingga bisa lebih menyebar kepadatan pengguna. Nah, ini kami lakukan, dan dengan edukasi-edukasi tadi kesadaran masyarakat juga semakin meningkat. Dan tentu kami sangat membuka diri jika ada solusi bersama yang bisa dibicarakan ya dengan pihak-pihak terkait, misalnya apakah itu dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang terkait. Jika ada upaya atau ada solusi untuk menyaring agar orang ini yang naik ini adalah benar-benar yang termasuk dalam sektor di PSBB, ini tentu sangat mungkin kita lakukan bersama-sama di stasiun, sehingga dengan menyaring ini kepadatan pengguna bisa lebih berkurang lagi. Baik, Adli tadi Anda mengatakan kalau lebih dari 61 rangkaian kereta tidak akan berangkat dari stasiun. Sejauh ini apakah ada penambahan petugas-petugas yang berjaga mungkin untuk menentukan mana penumpang yang harus turun atau mana sudah cukup penumpang yang naik ke kereta dan lain sebagainya? Baik, kalau penambahan ya dari segi frontliner kami sendiri tersebar lebih dari 4.000 personil di 80 stasiun. Selama masa PSBB ini kami juga disupport dari TNI dan Polri. Dari TNI ini memang sudah ada marinir-marinir yang selama ini bertugas di sejumlah stasiun. Kemudian juga dari aparat-aparat dari Kodim yang terdekat dari stasiun itu juga seringkali diperbantukan di stasiun pada saat jam-jam sibuk. Dan dari Polri juga ada 74 personil BRIMOB yang bekerja sama dengan kami untuk membantu mengatur antrian di stasiun dan juga menjaga ketertiban di stasiun. Jadi sesungguhnya dari segi personil sejauh ini sangat cukup, dan jika masih ada yang berkontribusi lainnya misalnya dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ini tentu kami sangat terbuka juga, dari Satpol PP misalnya atau dari Dinas Perhubungan itu juga bisa. Baik, jadi kalau misalnya dengan menaati aturan PSBB, physical distancing dan lain sebagainya, dalam satu rangkaian kereta itu maksimal berapa isinya? Baik, kalau satu kereta atau satu gerbong tadi kan maksimum 60 orang ya. Nah ini tentu formasi kereta yang kami miliki ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Jadi kalau misalnya dalam satu rangkaian itu terdiri dari 10 kereta atau 10 gerbong, maka maksimum masih bisa melayani 600 orang dalam satu kali keberangkatan. Jika 12 tentu bisa sekitar 720 orang. Jadi sesungguhnya masih sangat bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di tengah masa PSBB ini. Baik. Terima kasih Adli Hakim sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore.